Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih nama Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kita akan beribadah bersama kembali. Mari kita mulai dengan saat teduh. Selesai, kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 362 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Ke sisimu Tuhanku. Mari kita habiskan ibadah kita dengan botum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai memberkati kita dalam ibadah ini, dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani. Ibrani pada pasalnya yang ke-13. Ibrani pasal 13 pada ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 21. Mari semuanya akan mengikuti saya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Sekarang saya dan anak-anak saja. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah Allah, Tuhan Yesus, dan kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bagian ini adalah suatu bagian akhir dari surat Ibrani yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia dibuat judul perikopnya adalah nasihat dan doa selamat. Menasihatkan agar mereka tetap hidup di dalam Kristus Tuhan. Dan ketika mereka hidup dalam Kristus Tuhan, maka diberilah suatu jaminan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, dan selanjutnya. Nah, saudara terkasih nama Tuhan, kita mulai mengenal dengan jelas konsep tentang Allah oleh penulis Ibrani pada bagian ini. Siapakah Allah bagi penulis Ibrani dalam kaitannya dengan orang percaya? Itu pula yang kita renungkan pada hari ini untuk pribadi kita masing-masing. Siapakah Allah untuk saya? Siapakah Allah untuk saudara? Sebagaimana yang juga disampaikan oleh penulis Ibrani pada bagian ini. Jelas sekali penulis Ibrani mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah damai sejahtera. Dia adalah Allah yang dapat memberikan damai di tengah kekacauan sekalipun. Yang dapat memberikan damai sejahtera
Bahkan ketika ada situasi yang sangat rumit sekalipun, memberikan damai sejahtera di antara orang yang sudah terpisah sekalipun. Bahkan memberikan damai bagi mereka yang sudah seharusnya dimurkai, mendapatkan hukuman. Allah damai sejahtera dalam kaitannya kepada kita, berarti Dia adalah Allah yang memberikan damai kepada kita, yang walaupun sebenarnya kita tidak layak menerima damai itu. Dengan usaha kita, dengan perbuatan kita, sungguh kita tidak layak, karena kita banyak berbuat onar. Kita banyak berbuat yang bertentangan dengan kita dan perintah Tuhan. Tetapi Dia adalah Allah damai sejahtera bagi kita. Siapakah Allah itu? Dia adalah Allah sang kehidupan. Dia adalah Allah yang memberikan kehidupan, membangkitkan Dia Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah adalah Allah pemberi hidup, yang memberikan hidup bagi kita semua. Bahkan yang telah menghidupkan kembali Kristus Tuhan, yang membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang menjaminkan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Siapakah Allah bagi kita? Selain Dia pemberi damai, Dia juga pemberi hidup bagi kita. Sebagaimana Dia dapat menghidupkan Yesus Kristus kembali, Dia bangkit dari kubur, hidup, dan bahkan sudah berada di sorga bersama dengan Allah Bapa. Kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, siapakah Allah itu? Dan Allah yang memberikan kehendaknya, menyatakan kehendaknya, dan juga menyampaikan kehendak itu untuk kita laksanakan, dan Dia memberikan kita kelengkapan, memperlengkapi kita untuk melakukan kehendaknya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan kepada kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Allah adalah Allah yang memilih. Allah adalah Allah yang mengutus. Allah adalah Allah yang menempatkan saudara di dunia ini untuk memberitakan namanya, untuk mengagungkan Dia, untuk menunjukkan kehendak Tuhan di bumi ini, untuk menunjukkan kehendak Tuhan di lingkungan saudara, menunjukkan kehendak Tuhan di keluarga saudara, menunjukkan kehendak Tuhan di tempat di mana saudara bekerja. Dan kita tidak akan mampu melakukannya jika Tuhan tidak memberikan kelengkapan, kemampuan untuk kita. Tapi kita bersyukur karena Dia tidak hanya sekedar memberikan kehendaknya, menyatakan kehendaknya, tapi Dia juga memberikan kelengkapan bagi kita untuk kita melakukannya. Itulah sebab dikatakan, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Jadi Allah yang mengutus, Allah juga yang memperlengkapi. Saudara-saudara, ada banyak pelayan Tuhan yang kita boleh baca di Alkitab kita, yang pada dasarnya secara manusia mereka berkata mereka tidak mampu. Tetapi karena Tuhan, mereka dimampukan dengan cara yang luar biasa. Contoh yang paling mudah adalah Musa. Dikatakan bahwa dia tidak pintar berbicara. Sampai-sampai Tuhan berkata bahwa Tuhan mengutus Harun untuk mendampinginya. Saudara terkasih nama Tuhan, banyak tokoh di Alkitab kita yang memang dia tidak mampu, tapi Tuhan memampukannya. Kita semua adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan kesempurnaan kita, maka kita tidak akan mungkin melakukannya karena tidak ada yang sempurna. Kalau kita ingin melakukan pelayanan, jika kita telah sempurna, maka tidak akan ada yang dapat melayani Tuhan. Karena semua tidak ada yang sempurna. Tetapi lihatlah apa yang dikatakan firman Tuhan pada bagian ini, bahwa Tuhan melengkapi orang yang mau menyatakan kehendak Tuhan. Terus saudara terkasih nama Tuhan, itulah 3 hal yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani tentang Allah dan hubungannya kepada manusia. Allah yang memberikan damai sejahtera bagi manusia, bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Allah yang memberikan kehidupan. Terus
Allah juga yang menyatakan kehendaknya plus memperlengkapi kita untuk melakukan kehendaknya. Kemudian dalam 2 ayat yang singkat ini juga dijelaskan juga kepada kita siapakah Yesus Kristus bagi kita. Bagian ini juga mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Gembala Agung. Dialah Gembala bagi saudara dan saya. Dikatakan yang membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus Tuhan kita adalah Gembala yang agung bagi kita. Saudara tahu bahwa gembala memiliki tugas untuk memelihara domba-domba. Saudara tahu bahwa tugas gembala adalah untuk mempersiapkan domba-domba itu kepada tempat yang berumput hijau dan berair tenang, sebagaimana kita boleh baca dalam Mazmur pada pasal 23. Dan sebagai gembala, dia menggembalakan saya dan saudara, memberikan saudara kehidupan tentang makanan dan minuman, baik makanan itu secara jasmani maupun secara rohani, memberikan perlindungan bagi saudara baik secara rohani maupun secara jasmani. Dia melakukan perlindungan sebagaimana dia gembala, menjaga, merawat, memberkati saudara dan saya. Di tengah-tengah masa sulit seperti sekarang ini, anggaplah seperti masa paceklik bagi orang Israel pada masa lampau. Maka hari-hari ini sebagai masa yang sulit bagi dunia. Tapi saudara harus tahu bahwa saudara memiliki gembala, yaitu gembala yang agung, Tuhan kita. Yang bahkan karena dia gembala yang agung yang merelakan dirinya mati bagi domba-dombanya, demi melindungi dan demi menyelamatkan domba-dombanya, dia rela mati menebus Anda dan saya. Dia yang memelihara, dia memberikan kita segala kebutuhan kehidupan. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itulah gembala yang baik. Saudara, ayat ini juga mengatakan kepada kita, dia yang menetapkan perjanjian. Yesus Tuhan yang menetapkan perjanjian kepada kita. Dikatakan kepada kita, Yesus bagi dialah kemuliaan dan selanjutnya, karena dia yang telah menetapkan janji-janji yang manis bagi kita semua, dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus bagilah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia yang menetapkan perjanjian itu. Dia yang juga rela mati berkorban bagi saudara dan bagi saya. Kristus Tuhan adalah gembala yang agung, adalah yang menetapkan janjinya, janji pemeliharaannya. Dan yang ketiga, dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita, yang rela berkorban bagi kita. Dia rela mati demi kehidupan kita. Para pemimpin dunia, tokoh-tokoh besar, mencabut nyawa orang, menghilangkan nyawa orang demi kebesarannya, dengan cara berperang, menaklukkan bangsa lain. Dan ketika dia yang menang, maka dia dipuji. Tapi Kristus Tuhan memberikan nyawanya bukan karena dia berhutang kepada siapapun, tapi dia memberikan nyawanya karena bentuk kasih sayangnya. Itulah keagungannya, kebaikannya. Saudara-saudara, pergilah kepada aktivitasmu. Renungkan firman Tuhan jadi dasar aktivitas saudara hari ini, bahwa kita memiliki Allah yang adalah Tuhan kita yang maha baik, yang menggembalakan kita, yang memberikan damai sejahtera bagi kita, yang memberikan kehidupan bagi kita, yang memakai kita melakukan kehendaknya dan memperlengkapi kita, bahkan juga dalam Kristus yang rela berkorban bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, buat hari ini kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara jauh sampai kepada dasar hati dan pikiran kami, dan mampukan kami melakukannya. Allah damai sejahtera, Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kepada Kristus Tuhan yang telah rela berkorban, yang sangat peduli kepada kami semua. Hari ini pelihara dan berkati kami semua Tuhan di seluruh aktivitas kami, dimanapun saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah mereka dikuatkan dan berkati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan.
kemurahan kasih sayang Tuhan yang memenuhi kami semua. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah kepada aktivitasmu. Pelihara firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Mari alahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitas saudara. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah kita yang damai sejahtera, memberikan damai-Nya kepada kita semua. Dia juga sebagai Tuhan penolong kita yang menggembalakan kita, memelihara kita. Biarlah kiranya Dia yang selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Kami selalu menunggu dan berharap untuk kita selalu ada dalam persekutuan ini, dalam ibadah-ibadah ini, dalam sesi berikutnya. Tuhan berkati kita semua.